Halo semuanya, kalian tahu nggak sih di pasar itu ada yang namanya permintaan dan juga penawaran. Nah, permintaan itu apa sih? Permintaan itu adalah barang yang ingin dibeli oleh konsumen dalam periode waktu tertentu. Nah, permintaan itu juga punya suatu hukum, namanya law of demand. Nah, gimana sih law of demand itu? Nah, jadi kalau harga barang itu naik, permintaannya itu akan turun. Nah, sebaliknya kalau harganya itu turun, permintaannya itu akan naik, gitu. Nah, selain permintaan, ada juga penawaran. Apa sih itu penawaran? Jadi, saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran itu barang atau jasa yang ditawarkan dari produsen kepada konsumen. Penawaran memiliki hukum yang disebut law of supply. Law of supply itu seperti harga yang meningkat. Jika harga yang meningkat, maka penawaran menjadi banyak. Dan jika harga menurun, penawaran menjadi berkurang. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tabel dan kurva permintaan dan penawaran. Oke, selanjutnya adalah kurva permintaan dan penawaran. Jadi di sini kami mewawancarai pedagang di sekitar kampus yang bernama Ibu Novi. Ibu Novi ini menjual berbagai macam kebutuhan harian seperti sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini kami mewawancarai tentang bawang putih, yakni kami bertanya tentang tingkatan harganya, jumlah yang ingin dibeli oleh pembeli, dan jumlah yang ingin dijual. Selanjutnya adalah kurva permintaan. Kita tahu bahwa kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ingin diminta oleh konsumen. Jadi saat harga bawang putih itu 25.000, pembeli itu dapat membelinya hingga 6 kg. Saat harga bawang putih itu 30.000, pembeli membelinya bisa hingga 5 kg. Saat harga barangnya 35.000, pembeli dapat membelinya hingga 4 kg, tapi saat harganya 40.000, pembeli hanya mampu membelinya sebanyak 3 kg. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tidak terjangkau oleh konsumen. Jadi konsumen lebih memilih untuk mengurangi jumlah pembeliannya. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen. Jadi saat harga bawang putih itu 25.000, penjual itu menawarkannya 3 kg. Saat harga bawang putih itu 30.000, penjual menawarkannya 4 kg. Saat harga bawang putih 35.000, penjual menawarkannya 5 kg. Namun saat harganya 40.000, penjual menawarkannya hingga 6 kg. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena semakin tinggi harga barang, maka semakin besar pula keuntungan yang ingin diraih oleh penjual. Maka semakin banyak juga dia menjual barang tersebut. Berikutnya adalah titik keseimbangan. Keseimbangan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ingin diminta konsumen. Jadi, titik keseimbangan ini adalah titik temu antara kurva permintaan dan penawaran. Jadi saat harga bawang putih itu menyentuh 35.000 dan juga jumlahnya 4 kg, maka itu adalah titik di mana penjual dan pembeli itu sama-sama diuntungkan. Jadi tidak ada yang merasa lebih dirugikan. Penjual itu mendapat keuntungan yang sepadan dan juga pembeli mendapat jumlah yang mereka inginkan. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah permintaan dan penawaran ini saling berhubungan erat, yang dimana permintaan ini untuk pembeli dan penawaran ini bertujuan untuk penjual. Lalu, ketika permintaan dan penawaran ini berada di titik yang sama, itu biasa kita sebut dengan titik seimbang atau dengan kata lain equilibrium. Dan biasanya permintaan dan penawaran ini biasa terjadi di pasar-pasar tradisional. Oke, sekian materi video dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.